Halo Bre, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kita, di channel Akatsuki Farm, channel yang akan membahas seputar atau dunia budidaya buah naga. Seperti yang sudah saya janjikan waktu sore tadi ya, waktu di postingan saya yang di Facebook, eh, kita akan melihat fenomena yang menurut saya cukup indah. Dan kalian juga yang mungkin yang belum tahu, ada jenis buah naga yang memiliki bunga yang berwarna merah. Jenis ini adalah jenis Coney Meyer ya. Jenis ini memang tidak begitu familiar, tapi keunggulan dia itu memiliki bunga yang berwarna merah, berpadu sih antara merah, putih, kuning, dan ungu juga. Saya perhatikan seperti itu. Mungkin di sini saya juga akan memberikan sebuah tips juga untuk tipe penyerbukan dari jenis buah naga Coney Meyer ini. Ya, ini tipe penyerbukannya adalah penyerbukan silang, atau dia ini tidak bisa kawin dengan serbuk miliknya sendiri. Jadi serbuknya itu intinya mandul, dan itu dia itu mutlak dia itu mandul gitu kan, tidak subur diri. Kalau subur diri bisa menggunakan serbuk sari sendiri, dia akan tetap menjadi buah. Nah, kalau yang ini tidak bisa ya, untuk jenis Coney Meyer ini. Jadi dia membutuhkan serbuk sari dari jenis lain. Alhamdulillah kemarin waktu video yang sebelumnya saya sempat memberikan tutorial penyerbukan silang untuk jenis Golden Aussie, yang mana waktu malam kemarin itu ada dua jenis Super Red Hybrid dan satu jenis Aussie Gold. Alhamdulillah, karena jenis Super Red Hybrid ini mekarnya itu bersamaan. Dan cuman sayangnya yang jenis Coney Meyer ini mekarnya tidak sama, atau tidak bareng, atau tidak bersamaan. Tapi nggak masalah, saya punya trik seperti yang sudah mungkin beberapa atau banyak teman yang sudah tahu triknya seperti apa. Tapi di sini saya akan memberikan kembali tips untuk kalian. Ini adalah serbuk sari jenis Super Red Hybrid yang saya kumpulkan kemarin. Saya masukkan ke dalam toples kecil. Ini toples bekas permen. Kalian juga bisa menggunakan botol-botol lain, bisa kalian ya. Dan kalian siapkan aja kuas ya. Ini kuas yang saya gunakan seperti biasa saya melakukannya ya. Kita akan buka lagi untuk mengecek dia ini masih segar atau tidak. Kita bisa membuka tutupnya seperti ini, lalu kita cium. Nah, jika dia ini berbau seperti bau bunga, atau bahkan tidak memiliki bau sama sekali, itu tidak apa-apa ya, berarti si serbuk ini masih segar. Dan kita goyang-goyang seperti ini, dia masih terlihat seperti tepung ya, dan tidak menggumpal. Seperti itu, dia tidak menggumpal, itu tandanya dia itu masih segar. Dan ini usianya kurang lebih sekitar 3 hari, dan ternyata masih segar. Agar tetap segar, caranya seperti biasa, saya akan setelah saya kumpulkan di dalam toples ini, saya taruh di lemari es. Lemari es di bagian bawah itu dekat sayuran ya, atau di pintu juga bisa, di pintu lemari esnya ya, tapi di bagian bawah, jangan di atas. Nanti kalau di atas itu kan terlalu dingin, nanti bisa beku dan nanti tidak bisa digunakan lagi serbuk ini. Jadi rencananya ini serbuk yang Super Red Hybrid
saya akan menaburkan serbuk ini ke putik Coney Meyer, si bunga merah ini ya. Saya akan mengoleskannya, mungkin hanya sedikit saja, itu cukup satu oles. Terus kita tempelkan ke putiknya itu ya, atau ke betinanya. Jadi putik itu adalah betina, kalau benang sari itu adalah jantan ya. Dan biasanya cara ini 99% atau 100% akan berhasil menjadi buah ya. Saya akan praktekkan sekarang ya. Oke, ikuti aja perjalanan saya di channel Akash Utami. Oke, yang mungkin belum pernah diunggah ataupun ditampilkan oleh channel-channel lain, tapi di sini saya akan bongkar. Seperti biasa, kita harus hati-hati kalau malam seperti ini. Biasanya banyak sekali ya hewan-hewan liar. Seperti tadi saya menemukan anakan ular hitam. Tahu apa itu? Tahu ular apa? Tahu berbisa atau tidaknya saya juga kurang tahu, saya tidak begitu paham. Tapi intinya kita harus tetap waspada ya. Mohon maaf untuk teman yang ada di grup Buah Naga Indonesia. Tadi ada yang sempat request, katanya minta live, dan saya bilang insya Allah saya akan lakukan, tapi dengan catatan kalau tidak terjadi hujan ya. Berhubung sekarang gerimis, bisa kalian lihat di sini banyak sekali titik-titik air. Mungkin gerimisnya ini tidak kelihatan, tapi kalau kalian berada di sini kalian akan melihatnya sendiri. Di sini sedang gerimis ya. Oke, saya akan matikan dulu senternya. Tuh, ini bersak-bersak air ya. Jadi mohon maaf sekali saya tidak bisa melakukan siaran langsung ya, ataupun live. Kita sudah menyiapkan cup seperti ini. Ini cup kopi, atau lebih besar lagi lebih bagus. Kita akan memberikan si putik ini dengan serbuk sari yang ini ya, yang super red hybrid. Oke, kita akan buka dulu. Mohon maaf karena saya sendirian, mungkin gambar akan sedikit terganggu ya, jadi harap maklum. Nah, dan ini akan saya buka dan beginilah penampakannya ya. Wow, indah sekali. Dan ini yang satunya lagi, ini juga sama, ini yang saya posting tadi. Ini buah jenis white Korean ya, lumayan besar, ini kurang lebih sekitar 600 gram. Dan ini Coney Meyer yang satunya lagi. Saya akan buka ya. Dan kalian akan saksikan sendiri saat saya membuka cup ini ya, seperti apa indahnya saat dia mekar. Wow, luar biasa. Kita akan lihat dari kejauhan, mereka nampak indah, tidak begitu familiar, yang cuman sangat indah menurut saya jenis ini. Jika ada yang bertanya, bang itu asli enggak? Asli. Coba tunjukin bang mukanya. Oke, kita selfie dulu ya. Wah. Oke, siap. Sangat luar biasa ya. Di sini saya akan terangkan juga, mungkin kalian ada di antara kalian yang masih belum paham. Mohon maaf untuk yang sudah para senior ya.
Ini hanya sedikit berbagi aja kepada yang masih belum paham, karena saya yakin di dunia ini masih banyak yang belum paham ya. Jadi mohon untuk para senior, jika ada penjelasan yang salah tolong dikoreksi ya, atau silakan memberi tambahan di kolom deskripsi ya, silakan komen. Jadi kurang lebih seperti ini. Jadi ini kelopak atau dan mahkota bunga ini adalah semuanya adalah pejantan. Dan yang di tengah ini namanya putik. Di tengah dia ini memiliki bunga yang kecil lagi nih, tapi ini bukan bunga ya, ini adalah putik. Dia ini sangat lengket, dia membutuhkan serbuk sari untuk dia melakukan proses pembuahan ya. Nah cuman sayangnya di sini serbuk sarinya ini mandul, tidak bisa digunakan. Biarpun kita taburkan ke putiknya ini menggunakan serbuknya, itu saya pastikan tidak akan berhasil menjadi buah. Jadi saya akan menggunakan jenis Super Red Hybrid serbuk sarinya ya, serbuk sari dari Super Red Hybrid untuk menciptakan buah yang sempurna untuk varietas ini. Kita langsung ambil ya. Kita buka tutupnya. Tidak usah banyak-banyak, kalian cukup ambil segini aja nih. Ini cukup untuk menyerbuki 3 bunga bisa ini, biarpun hanya segini ya, tapi nggak apa-apa, lebih banyak itu lebih bagus. Nah kalian perhatikan, saya akan menaruhnya di kepala putik ini dengan cara seperti ini. Nah biarpun hanya setempelan gini ya, cas gitu, udah sebenarnya jadi, pasti jadi. Dan cuman lebih banyak lebih bagus. Kalian untuk pemula jangan ragu-ragu untuk melakukan trik ini. Trik ini bagus, saya pastikan nanti akan berhasil jadi buah ya. Nah jika masih ada yang menempel di kuasnya ini, kita bisa dengan cara menyentilnya seperti ini ya, dengan seperti ini, dan kita sentil ya, biar jatuh ke putiknya terus, jangan sampai tersisa. Nah ini berharga banget ya, biarpun hanya sedikit tapi ini akan sangat berharga. Oke, kita ambil lagi. Nah ini serbuk Super Red Hybrid, kita akan berikan ke putiknya Connie Meyer ya. Aduh jalannya susah sekali ini. Seperti tadi kita hanya cukup menempelnya seperti ini. Oke, ini untuk pemula ya, silahkan. Kalau kata master Stiwa kelamaan ya, namanya juga untuk pemula bre. Oke ya bre. Nah biarpun hanya segini, ini saya pastikan 99% akan berhasil menjadi buah kalau pakai serbuk yang jenis Super Red Hybrid. Jika menggunakan serbuk sari dari dianya sendiri, dia juga punya serbuk sari, kan cuman dia ini mandul, nggak bisa. Dan oke, sekalian saya akan mereview hasil dari penyerbukan silang yang dulu ya, waktu yang pertama saya upload yang Connie Meyer juga ya, di pohon yang ini juga, dan ini hasilnya. Wow, ini adalah buah dari jenis Connie Meyer, dan dia ini berdaging putih, berkulit hijau, sampai matang dia juga akan berkulit hijau, tapi dagingnya putih ya. Tapi biarpun putih, dia ini memiliki tingkat kemanisan mencapai 20 brick.
atau setara dengan gula pasir ya. Oke. Untuk yang belum tahu, mungkin saya akan sedikit tunjukkan dari mana serbuk sari itu yang super red saya dapatkan. Nah, dari sini guys, dari sini bre. Nah, ini super red hybrid. Saya ngambil serbuk sarinya dari sini, saya ambil dengan kuas, terus saya tampung di piring. Setelah di piring saya masukkan ke dalam toples yang tadi ya, lalu saya simpan di kulkas. Makanya yang jenis itu Connie Meyer insya Allah akan selamat. Dan kemarin ini yang Golden Aussie, saya juga menggunakan serbuk sari dan kebetulan mereka itu makannya bersamaan, jadi hasilnya kita lihat aja. Tapi saya pastikan ini 99% akan berhasil menjadi buah. Dan di sini di sampingnya ini adalah jenis Golden Isis, dan di sebelahnya ini jenis Golden Aussie ya. Ini adalah dua jenis yang berbeda, atau kalian perhatikan aja lah batangnya ini, bukan besarnya ya, jadi bentuk dari lekukan batang buah naga yang dua jenis ini. Atau kalian bisa membedakannya secara langsung jika kalian memilikinya. Jika kalian tidak sanggup untuk membelinya karena harga bibitnya ini saya jual sangat mahal terus terang, atau gini aja, kalian bisa datang ke tempat saya yang memang kebetulan itu dekat. Silahkan datang ke saya dan silahkan lihat sendiri dan silahkan bedakan gitu ya. Soalnya masih banyak yang tidak percaya kalau jenis Golden Isis dan Golden Aussie itu berbeda. Banyak yang bilang itu sama. Makanya saya sampai bilangin ke teman-teman yang tidak percaya, silahkan datang ke sini dan kalian lihat sendiri perbedaannya. Ya seperti itu. Mungkin kalau kalian melihatnya secara langsung, kalian akan tahu sendiri perbedaan. Oke, seperti itu. Dan untuk info saja, di dunia YouTube saya juga minta maaf untuk YouTube ya. Mungkin konten saya ini tidak begitu tidak begitu saya seriuskan terus terang, karena di YouTube saya tidak mencari subscriber ataupun viewer, dan tujuan saya di YouTube adalah memperluas pasar untuk saya sendiri ya, dalam penjualan bibit ataupun buah ya. Pertama itu untuk intinya untuk berdagang. Yang kedua itu poin yang cukup nanti akan meringankan saya. Meringankan untuk apa? Meringankan untuk saya mengkonsultasikan atau memberikan bimbingan kepada para pelanggan-pelanggan saya yang sudah membeli bibit ataupun yang belum. Saya tidak mungkin kan jika ada para penghobi ataupun pelanggan tetap saya di Facebook ataupun secara offline ya, saya tidak akan mungkin mengirimkan video secara berulang-ulang, dan itu akan memakan banyak kuota ya. Maka saya ciptakan channel ini, saya dirikan channel ini agar nanti setiap ada konsultasi atau ada pertanyaan dari para pelanggan, saya hanya cukup memberikan link apa yang mereka inginkan. Contohnya, Bang, untuk penyerbukan jenis ini gimana? Kan sudah ada tuh di YouTube. Nanti saya tinggal kirim aja linknya ke dia,
nanti dia bisa tonton sendiri. Jadi kan saya tidak boros kuota ya, jadi ya intinya seperti itu. Jadi tujuan saya itu cuma dua. Yang pertama untuk berjualan atau berniaga, or sell juga ya, sell. Jadi cuma itu aja sih. Saya tidak mencari viewer, saya tidak mencari subscriber, saya hanya melayani para pelanggan, para teman-teman semua, sahabat semua, saudara semua, biar saya juga tidak terlalu banyak memakan banyak pulsa ya. Jadi intinya seperti itu. Oke, mungkin segitu aja video dari saya. Terima kasih untuk partisipasinya, untuk menonton di channel saya. Tidak perlu subscribe ya. Oke, tidak perlu subscribe. Jika bermanfaat silahkan subscribe. Kalau tidak, menurut kalian tidak bermanfaat, jangan, nggak usah lah. Subscribe juga itu untuk apa? Biar kalian mendapatkan notifikasi jika saya upload video yang baru. Itu aja sih. Kalau dirasa tidak perlu, ya silakan, tinggal tidak usah di subscribe ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.